berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan bersama. Roh Kudus tolong kami, berkati kami, siapkan hati kami sehingga firman Allah yang kami pelajari malam hari ini mendorong kami untuk semakin giat lagi belajar dan kami bertumbuh di dalam pemahaman kami akan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua yang belajar, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup. Amin. Shalom. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini tentunya kita punya kesempatan bersama untuk belajar firman Tuhan lagi, dan saya akan melanjutkan pelajaran kita. Jadi saudaraku yang kekasih, minggu lalu kita sudah belajar pengantar teologi dispensasi, dan hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran dispensasi itu sendiri. Nah, dengan kita belajar teologi dispensasi, kita semakin bertumbuh dalam pengenalan tentunya akan firman Allah. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari siapkan hati kita akan belajar firman Tuhan bersama, supaya dengan proses belajar ini kita semakin hari semakin bertumbuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mulai dengan pelajaran dispensasi kesucian. Nah, tentunya pelajaran dispensasi kesucian ini, dispensasi kesucian dimulai dari Kejadian pasal 1 sampai dia berakhir di Kejadian pasal 3 ayat 16. Jadi mengapa disebut dengan dispensasi kesucian? Karena pada masa itu manusia, yaitu Adam dan Hawa, mereka berada di dalam kondisi suci, sempurna. Ya, tidak ada masalah, tidak ada dosa yang mereka lakukan, sehingga mereka dalam kondisi yang sempurna, yang suci, yang tidak ada dosa, sehingga disebut dengan dispensasi kesucian. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tentunya dalam kita belajar teologi dispensasi, teologi dispensasi ini ya, kita akan sedikit ini teologi dispensasi akan mempermudah kita memahami Alkitab, tentunya dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi sekali lagi, dispensasi kesucian ini berlangsung di Taman Eden ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, belum jatuh di dalam dosa. Dari Kejadian pasal 1 sampai dengan Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-6. Itu dispensasi kesucian. Kemudian saudaraku yang kekasih, disebut dispensasi kesucian karena pada masa itu atau waktu itu Adam dan Hawa belum berdosa, masih suci. Yang menjadi tokoh pada dispensasi ini adalah Adam, tentunya karena dia adalah manusia pertama, dia yang memimpin dispensasi kesucian. Yang kedua, pada dispensasi ini dapat kita petik pelajaran yang penting. Jadi pada dispensasi ini kita dapat petik pelajaran yang penting, antara lain yang pertama adalah kita harus memahami Allah pencipta langit dan bumi ini adalah Allah Tritunggal. Itu ya. Kata Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab, tetapi saya mau kasih tahu bahwa dalam pelajaran pertama di dispensasi kesucian ini, bahwa Allah pencipta langit dan bumi ini adalah Allah Tritunggal. Itu dicatat dalam Kejadian 1 ayat 1.
Dimulai dengan pada mulanya Allah. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Allah di sini dalam bahasa asli yaitu Elohim. Elohim artinya jamak. Elohim lebih dari satu. Gitu. Artinya bukan satu pribadi. Elohim, kata Elohim itu pengertiannya bukan tunggal. Kata Elohim itu jamak. Jadi bukan Allah kita tiga. Ya, saya mau jelaskan di sini karena seringkali di luar sana orang berdebat dan merasa mereka paling tahu, paling hebat, luar biasa, selalu memberi penghakiman bahwa orang Kristen memiliki tiga Allah. Saya hari ini lewat pelajaran ini memberi pengertian pemahaman bahwa ketika dikatakan kata Elohim berarti jamak, ya, bukan berarti Allah kita, Allah orang Kristen ada tiga. Tidak ada. Kita memahami Allah kita hanya satu. Allah kita Esa. Di dalam keesaan memiliki tiga pribadi. Di dalamnya ada Bapa, ada Allah Anak Yesus Kristus, dan ada Allah Roh Kudus. Dan dari Kejadian pasal 1 kita belajar, kita menemukan bahwa tiga pribadi Allah ini ada di dalam catatan Alkitab di Kejadian pasal 1, ya. Jadi kita lihat mulai dari penciptaan, sehingga kita belajar di sana ada Allah Bapa, kemudian ada Firman, kemudian ada Roh Kudus. Itu kalau kita belajar di Kejadian pasalnya yang pertama, ayat yang pertama dan ayat kedua. Saya mengajak kita untuk membaca bagian ini. Di sana dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Jadi saudara yang kekasih, dari ayat 1 ayat 2 sampai di ayat 3 kita temukan bahwa ternyata tiga pribadi ini ada di sana. Ada Allah Bapa, kemudian ada Firman, kemudian ada Roh Kudus. Kalau kita belajar di Yohanes pasal 1 ayat 1, di sana dikatakan pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah sendiri. Ya, jadi ketika kemudian ayat berikutnya dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 bahwa Allah pencipta langit dan bumi atau Yesus Kristus Firman itu, Dialah yang menciptakan segala isinya, bumi, langit dan bumi dan segala isinya. Tidak ada sesuatu pun yang tidak diciptakan oleh Dia. Kemudian ayat 14 menjelaskan bahwa Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah yang dipahami oleh orang Kristen. Jadi sebenarnya Yesus itu sudah ada dari sejak kekal. Jadi dalam kekekalan, baik itu Bapa, baik itu Yesus maupun Roh Kudus, itu mereka bertiga sudah, tiga pribadi ini sudah ada di dalam kekekalan. Itu sebabnya kita kenal Allah kita adalah Allah yang kasih adanya. Mengapa Allah itu kasih? Karena kalau Dia cuma tunggal, kalau Dia cuma hanya satu, bagaimana Dia mengkomunikasikan? Ya, Dia menyatakan kasih. Orang mau menyatakan kasih itu harus ada lebih dari satu orang. Saya mengasihi seseorang. Nah, sehingga ketika Allah menyatakan dirinya adalah Allah adalah kasih, maka di sanalah kita menemukan ada tiga pribadi di sana yang saling mengasihi dan mereka melakukan banyak hal. Tentunya ada komunikasi yang luar biasa, komunikasi yang begitu intens. Dari kekal mereka sudah memiliki komunikasi yang baik, sehingga kita melihat Allah punya rancangan yang terbaik bagi dunia. Jadi inilah pelajaran pertama di dispensasi kesucian, bahwa Allah pencipta langit dan bumi adalah Allah Tritunggal. Di dalamnya ada Allah Bapa, ada Allah Yesus Tuhan kita, dan juga ada Allah Roh Kudus. Dan mereka ketiganya adalah satu. Yohanes pasalnya yang ke 1 Yohanes 5 menjelaskan bahwa di surga ada tiga yang memberi kesaksian.
yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jadi ini kenapa ada istilah kata Tritunggal, dipakai istilah ini, dipakai kata ini untuk menjelaskan tiga pribadi yang berbeda, tetapi mereka ada di dalam satu kesatuan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, memahami hal seperti ini membuat kita belajar lagi ya. Jadi saya tidak bahas tentang Tritunggal, tetapi saya sedikit menjelaskan, share ke kita bahwa Alkitab memberikan pemahaman seperti ini kepada kita supaya kita bisa mengerti benar apa yang Allah inginkan kita pahami. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu jadi kata pada mulanya Allah itu disebut dengan Allah Elohim, bahasa Ibraninya. Nah, kemudian kata Elohim yang bersifat jamak artinya ya. Kata Elohim itu dia bersifat jamak. Nah, di dalam Alkitab itu ada banyak ya penyebutan nama Allah, tetapi kata Elohim itu digunakan pertama di Kejadian 1 ayat 1 untuk menjelaskan kejamakan daripada Allah Tritunggal, Allah kita yang kita percayai. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang berikut adalah di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26, di sana ada penunjukan kata kita. Ketika Allah menciptakan manusia, maka muncul lagi kata ini. Jadi ayat 1 dimulai dengan pada mulanya Elohim, Allah menciptakan langit dan bumi. Saat mereka menciptakan langit dan bumi, maka tiga pribadi ini ada di sana dan mereka melakukan penciptaan itu dengan sempurna tentunya. Nah, pada saat mereka mau menciptakan manusia, maka kata yang sama, kata kita, dia gunakan dalam bahasa Indonesia ya. Di sana dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Nah, kata kita menunjuk kepada keberadaan Allah Tritunggal. Kata kita bersifat jamak, artinya lebih daripada satu oknum. Jadi beda ya. Jadi harus dipahami di sini. Sekali lagi saya mau menjelaskan kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana, yang tidak belajar, mau berusaha menjelaskan tentang Allah yang kami pahami dengan cara yang keliru. Ya, orang Kristen sekali lagi saya mau menjelaskan kepada kita tidak memahami atau tidak memiliki pengertian, pemahaman bahwa orang Kristen itu punya tiga Allah. Kami punya Allah cuma satu, tetapi di dalam kesatuan itu yang disebut dengan Allah yang Esa memiliki tiga pribadi. Ketiga pribadi ini memiliki kuasa yang sama, kekuatan yang sama, hikmat yang sama, kebijaksanaan yang sama. Semua sama, tidak ada yang beda, porsinya sama. Nah, ada yang menjelaskan tentang Tritunggal bahwa Bapa itu lebih besar dari anak, anak itu lebih rendah lebih rendah dari Bapa, dan Roh Kudus lebih rendah lagi dari anak. Ini keliru juga punya pemahaman. Ada juga yang mengajarkan tentang Allah Tritunggal seperti seorang suami, seorang laki-laki di rumah, dia menjadi suami atau menjadi kepala keluarga, kemudian pada saat dia bawa kendaraan dia juga adalah supir, dan ketika dia di kantor dia adalah direktur. Jadi satu orang saja tetapi memiliki tiga fungsi. Fungsi sebagai kepala rumah tangga, sebagai supir, dan juga sebagai direktur di kantor. Ini juga salah. Pemahaman seperti ini tentang Allah Tritunggal yang seperti ini itu salah. Saya mau kasih tahu bahwa Bapa adalah satu pribadi dan Yesus juga adalah satu pribadi yang berbeda dengan Bapa, tapi punya kuasa yang sama, punya esensi yang sama, punya kekuatan yang sama. Kemudian Roh Kudus juga adalah satu pribadi yang berbeda, tetapi ketiga pribadi yang berbeda ini ada di dalam satu kesatuan yang disebut dengan Allah Tritunggal atau Allah yang Esa, saudaraku yang kekasih. Karena itu di bagian lain di Alkitab katakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, itu yang dipahami oleh orang Kristen. Esa bukan tunggal.
Ya, esa bukan tunggal, tapi esa itu jamak. Di dalam keesaan Allah ada 3 pribadi yang berbeda. Nah, ini sedikit pencerahan pemahaman kepada kita tentang kata kita di sana atau kata Elohim. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari ini kita bisa belajar. Hal yang kedua, aturan-aturan di sana. Yang kedua adalah Allah di pelajaran dispensasi kesucian ini, Allah memberikan peraturan tentang makanan yang terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 29. Jadi disinilah kita mulai memposisikan atau meletakkan, menaruh ayat-ayat itu di bagian yang tepat. Nah, di Kejadian dispensasi kesucian ini kita bisa melihat bahwa pertama kali Allah memberikan aturan tentang makanan itu terdapat dalam Kejadian 1 ayat 29. Di sana dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi saudaraku yang kekasih, di sini kita lihat. Jadi kalau minggu lalu kita bahas tentang peraturan makanan yang berbeda-beda. Nah, di sini kita akan belajar dari pelajaran teologi dispensasi. Kita akan meletakkan bagian ayat-ayat ini supaya kita nggak keliru memahaminya. Nah, di dispensasi kesucian, aturan tentang makanan yaitu ada di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-29. Bahwa kita atau Adam dan Hawa, mereka boleh makan yaitu buah-buahan, sayur-sayuran saja. Ya, yang lain tidak boleh. Inilah, jadi ayat ini diletakkan di sana. Di Kejadian 1 ayat 29. Diletakkan di dispensasi kesucian. Disinilah dimulainya peraturan tentang makanan. Sehingga pada masa itu Adam dan Hawa memang cuma makan buah-buahan di taman. Mereka tidak makan hal-hal yang lain gitu ya, selain buah-buahan. Karena itu memang Allah ciptakan buat mereka dan mereka nikmati di sana. Nah, peraturan yang berikut adalah tentang Adam dan Hawa. Mereka harus memelihara dan mengusahakan Taman Eden. Ini salah satu peraturan yang berlaku. Itu sebabnya saya katakan bahwa dalam kita belajar dispensasi kita akan menemukan 2 sifat kebenaran Alkitab. Yang pertama adalah Alkitab itu sifatnya vertikal, dan yang kedua Alkitab itu bersifat horizontal. Jadi kebenaran-kebenaran yang akan kita pelajari dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan temukan 2 sifat kebenaran. Yang salah satu kita sudah lihat, sifat kebenaran secara vertikal itu di sini, bahwa ada peraturan yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa untuk mereka mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Di Kejadian pasal 2 ayat 15. Saya mengajak kita membaca bagian ini juga. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15. Di sana dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden, dalam Taman Eden, untuk mengusahakan dan memelihara taman ini. Ini perintah, peraturan yang harus dikerjakan, yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, sehingga mereka memang mengerjakan pekerjaan ini. Peraturan ini harus ditaati. Mereka harus mengusahakan, memelihara taman itu, sehingga apa yang Tuhan sudah ciptakan, ketika mereka usahakan, mereka rawat dengan baik, maka mereka akan hidup seterusnya. Semasa itu ya, di masa dispensasi ini mereka menikmati semuanya. Tinggal diusahakan aja dan pelihara apa yang sudah Tuhan buat, berikan kepada mereka untuk mereka nikmati tentunya sebagai menjalani kehidupan mereka. Nah, itu peraturan-peraturan yang harus ditaati. Kemudian sudah tentu peraturan ini hanya berlaku sementara. Itu yang saya bilang tadi, bahwa kebenaran ini di Kejadian pasal 2 ayat 15 ini sifatnya cuma vertikal, sementara waktu, dan itu hanya berlaku di Taman Eden ya. Yaitu ketika Adam dan Hawa masih ada di dalam Taman Eden, mereka diperintahkan oleh Allah untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.
ya, selagi mereka ada di dalam Taman Eden. Nah, pada saat mereka diusir keluar, maka ayat itu tidak berlaku lagi. Itu sebabnya kembali lagi saya katakan bahwa Alkitab itu punya dua sifat kebenaran, yaitu sifatnya vertikal dan sifatnya horizontal. Nah, Kejadian pasal 2 ayat 15 ini adalah contoh bahwa dalam Alkitab ada ayat-ayat yang hanya berlaku sementara waktu atau kebenaran yang bersifat vertikal. Itu yang saya sudah jelaskan dari minggu lalu dan tadi saya sudah berulang mengatakannya. Jadi disinilah kita akan temukan. Sehingga dengan kita belajar melihat ayat-ayat Alkitab itu punya dua sifat kebenaran, kita menempatkannya di tempat yang tepat, maka kita tidak akan menemukan yang namanya pertentangan. Ya, itu yang minggu lalu saya berkali-kali katakan bahwa ketika orang tidak belajar Alkitab dengan metode yang tepat, maka hasilnya adalah orang memahami Alkitab itu keliru. Kenapa? Kelihatannya ayat-ayat Alkitab satu dengan yang lain saling bertentangan sehingga membingungkan orang. Tetapi dengan kita belajar teologi dispensasi, kita akan memposisikan atau meletakkan, menaruh di tempatnya yang tepat, sehingga orang yang belajar teologi dispensasi tidak kebingungan. Ya, kita tidak kebingungan, kita mampu meletakkan dia di tempatnya, sehingga disitulah kita melihat kaitannya yang erat, yang baik, ya saling keterkaitan satu dengan yang lain. Jadi sekali lagi bahwa Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah benar-benar firman Allah, 100% firman Allah, dan di dalamnya tidak ada pertentangan karena Allah yang memberikannya. Ya, beda dengan buku-buku yang lain saling bertentangan karena memang ditulis oleh banyak orang dengan pemikiran-pemikiran. Di Alkitab itu ditulis oleh sekitar 70 orang, tetapi memang mereka sekitar 40 orang menulis kitab ini, tetapi satu yang memberi hikmat, yaitu Allah, sehingga mereka tidak mungkin bertentangan, tetapi mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga di sanalah indahnya kita belajar Alkitab dan melihat Alkitab secara keseluruhan, begitu sempurna, begitu indah. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, next kita belajar berikut, kita melihat bahwa Allah juga melarang Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi ini aturan-aturannya yang berlaku di dispensasi kesucian, bahwa Allah, sekali lagi Allah tidak hanya memerintahkan mereka mengusahakan dan memelihara Taman Eden, tetapi Allah juga melarang Adam dan Hawa untuk makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bahwa Allah menciptakan begitu banyak buah pohon di Taman Eden, dan ada dua pohon yang Allah juga berikan, yaitu yang pertama ada pohon kehidupan, buah pohon kehidupan, dan juga ada buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat inilah yang Allah larang Adam dan Hawa. Allah perintahkan kepada mereka, perintah larangan ini bahwa mereka jangan memakan buah itu. Kenapa? Karena pada saat mereka memakan, sana dikatakan pada saat kamu memakannya, pastilah kamu mati, gitu ya. Kejadian pasal 2 ayat 17. Ya, saya mengajak kita melihat lagi bagian ini, ya. Kejadian pasal 2 ayat 17 memberikan pemahaman kepada kita bahwa ini bagian yang Allah larang Adam dan Hawa melakukannya, ya. Ketika mereka melanggar ini, pastilah mereka mati, binasa. Kejadian 2 ayat 17 katakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi saudaraku yang kekasih, ini larangan yang membuat mereka sekaligus menguji. Jadi ketika Tuhan memberi firman, ya, orang bertanya, kenapa Tuhan mengizinkan? Kenapa Tuhan membiarkan Adam dan Hawa makan buah itu? Kan Tuhan sudah tahu mereka akan berdosa. Ini seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Sepertinya Allah menjebak mereka. Tidak, saya mau kasih tahu bahwa disitulah manusia diuji. Disitulah manusia diberi tanggung jawab. Bahwa ketika Allah berfirman, ada firman yang disuruh dilakukan,
tetapi juga ada firman yang dilarang dilakukan. Tujuannya apa? Karena Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, yaitu manusia diberi tanggung jawab. Ya, ada pikiran, ada perasaan, ada tindakan. Nah, Allah memberi mereka, menciptakan mereka, menempatkan mereka, dan tidak memberikan mereka jalan secara liar tanpa aturan. Dengan adanya aturan-aturan yang Allah berikan, itu memberikan manusia batasan-batasan sekaligus meletakkan tanggung jawab kepada manusia untuk ditaati. Jadi di sanalah diuji apakah Adam dan Hawa memperhatikan firman Allah dan menaati melakukannya, atau mereka cuma sekedar tahu, hanya sekedar belajar. Nah, di sini juga kita belajar teologi bahwa Alkitab itu bukan semacam sebuah gudang pengetahuan, tetapi Alkitab itu adalah kebenaran yang harus dihidupi, kebenaran yang harus ditaati, dan itu bagian daripada tanggung jawab sebagai manusia. Nah, Adam dan Hawa ditaruh tanggung jawab dengan adanya perintah ini, bahwa mereka jangan makan. Kalau mereka makan pasti mereka mati. Tahu ini bahayanya daripada buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, karena apa? Ketika mereka memakannya, mereka tahu risikonya. Mereka mati secara jasmani, mati secara rohani, dan akan mengalami 3 kematian. Jadi 3 kematian yang akan dialami oleh manusia pada saat manusia Adam dan Hawa melanggar aturan main. Jadi pada saat Adam dan Hawa melanggar firman ini, aturan ini, maka mereka mengalami kematian jasmani, mengalami kematian secara rohani, terpisah hubungan dengan Allah, dan pada akhirnya kalau mereka tidak bertobat, maka mereka mengalami kematian kekal, binasa untuk selama-lamanya. Jadi inilah bahaya dari dosa. Ketika Adam dan Hawa melanggar dan mereka tidak bertanggung jawab menaati firman Allah, mereka tidak bertanggung jawab melakukan firman Allah, maka mereka harus siap menerima risiko atau menerima akibat daripada ketidaktaatan. Jadi itu saudara, bukan karena Allah tidak mau mencegat mereka, karena begini, Allah menciptakan manusia, ini yang harus dipahami oleh kita semua. Allah menciptakan manusia bukan robot yang diciptakan. Nah itu beda. Kalau Allah menciptakan robot itu tidak punya pikiran, tidak punya perasaan, tidak punya kehendak. Robot itu diatur, robot itu diprogram, dipakai remote atau di komputer. Dia harus melakukan apa dan dia harus diprogramkan untuk melakukan. Sehingga kalau robot, maka saat tuannya tahu itu akan berbahaya, dia akan belokkan dengan caranya, tentunya di setel seperti. Nah, manusia bukan robot, sehingga Allah menaruh firman untuk memberikan manusia memahami tanggung jawabnya sebagai manusia. Gitu. Jadi saudara, pada saat Anda melanggar aturan, maka Anda harus tahu risiko daripada pelanggaran itu. Jadi Adam dan Hawa, mereka memahami ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka makan buah ini, mereka berdosa, dan akibatnya mereka mengalami 3 kematian. Kematian secara jasmani, kematian secara rohani, yaitu hubungan putus. Jadi kematian jasmani, tubuh dengan jiwa terpisah, mati. Tubuh dengan roh terpisah, mati. Kemudian kematian rohani itu hubungan manusia dengan Allah terputus akibat dosa. Itu juga akan mengakibatkan dia mati. Dan yang ketiga adalah terakhir, kalau sampai kita meninggal dunia, kita tidak membangun kembali hubungan dengan Allah, maka akibatnya adalah mati kekal atau binasa untuk selama-lamanya di lautan api neraka. Ini yang harus dipahami lewat pelajaran kita teologi dispensasi malam hari ini. Jadi dengan begitu saudara dan saya diajari untuk belajar menaati firman Allah. Jadi Allah tidak jadikan kita sebagai robot, tapi Allah jadikan kita sebagai mitranya Allah, segambar dan serupa dengan Allah, untuk memiliki tanggung jawab sebagai manusia. Di dalamnya adalah salah satu bagian tanggung jawab adalah menaati perintah Allah. Pada saat orang menaati perintah Allah, maka dia akan menikmati
menikmati sukacita dari ketaatan itu, menikmati berkat dari ketaatan itu. Sebaliknya, ketika Anda tidak taat, Anda tidak melakukan perintah, bahkan Anda melawan perintah itu, Anda melanggar perintah firman Tuhan itu, maka yang terjadi adalah penghukuman tersedia bagi orang yang melanggar aturan Allah. Itu supaya kita bisa memahami pemahaman dengan jelas ya, memiliki pengertian yang jelas. Nah, mati secara jasmani tadi saya sudah jelaskan, artinya tubuh dan tubuh kita dengan roh kita terpisah. Itu ada di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26. Saudara boleh baca sendiri di rumah ya. Saya singkat-singkat saja baca ayat ini. Yakobus 2 ayat 26 di sana menjelaskan jika tubuh dan roh itu terpisah maka kita mati. Mati secara rohani artinya tadi saya sudah katakan juga hubungan manusia dengan Allah terputus. Itu penjelasannya ya, saya sudah menjelaskan. Kemudian itu ada di dalam Yesaya pasal 59 ayat 2 ya. Yesaya 59 ayat 2 yang memisahkan manusia dengan Allah, yaitu membuat manusia dengan Allah terpisah, itu adalah dosa. Jadi saudara, pada saat Anda melakukan dosa, Anda memiliki hubungan yang terputus dengan Allah, hubungan yang terpisah dengan Allah. Itulah yang disebut dengan mati secara rohani. Nah, ketiga adalah kematian kekal, yaitu binasa lautan api selama-lamanya. Wahyu pasalnya yang ke-20 ayat 14 dan ayat 15, bahwa orang sampai dia mati pada akhirnya dia akan mempertanggungjawabkan hidup di hadapan Allah. Ayat 20 katakan bahwa Wahyu 20 ayat 15 bilang kalau tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, saudara dan saya dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala. Itulah kematian yang kedua, kematian selama-lamanya. Mati binasa itu kematian yang ketiga. Tadi saya katakan bahwa mati pertama jasmani, kedua rohani, yang ketiga adalah binasa untuk selama-lamanya. Jadi ketika saudara dalam hidup ini menjalani hidup tanpa mempercayai Allah yang benar, akibatnya Anda akan dihukum. Karena orang yang memiliki iman kepada Yesus Kristus tentunya, bahwa Yesus datang mati mengampuni dosa kita, menebus dosa kita, sehingga pada saat kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, yang terjadi adalah nama kita dicatat di dalam buku kehidupan. Sama juga di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 20, bahwa kita berbahagia karena nama kita sudah tercatat di buku kehidupan. Nah, Wahyu 20 ayat 15 bilang kalau Anda tidak ditemukan namanya tertulis di dalam buku kehidupan itu, Anda akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Nah, ini dia pemahaman yang kita pelajari. Jadi enak, dari dispensasi pertama saja kita sudah diberikan pemahaman ya, pelajaran pengertian yang benar. Nah, yang berikut adalah peraturan tentang lembaga yang pertama. Jadi kita lihat bahwa aturan-aturan ini, lembaga yang pertama diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah lembaga perkawinan atau rumah tangga. Jadi sebelum Allah menciptakan lembaga-lembaga yang ada di dunia ini kita temukan banyak sekali lembaga. Tetapi lembaga yang pertama kali diciptakan oleh Allah dari pelajaran dispensasi kesucian kita temukan bahwa itu adalah lembaga rumah tangga atau lembaga perkawinan. Sehingga itu saudara perlu belajar baik. Nah, saya akan berhenti di sini. Minggu depan kita akan bahas khusus tentang lembaga perkawinan atau lembaga pernikahan rumah tangga yang diciptakan oleh Allah ini. Ini menarik saudara. Di sini belajar dispensasi, belajar teologi dispensasi. Dari dispensasi pertama di Taman Eden, dari dispensasi kesucian, kita sudah temukan pelajaran berharga bagi kita. Hari ini tidak akan ada rumah tangga kalau kita tidak belajar melihat dari peristiwa pertama yang Allah ciptakan. Jadi inilah peraturan-peraturan yang kita pelajari di dalam dispensasi kesucian. Oke, kita akan lanjut ya, akan lanjut minggu depan. Anda stay di sini dengan saya. Minggu depan kita akan belajar lagi sehingga kita bisa memahami. Jadi saya akan penggal-penggal. Ini dia tidak akan sekaligus karena cukup panjang materi. Dispensasi ini saya ingin kita belajar memahami sampai kepada praktik. Bukan cuma sekedar pengetahuan saudara
tentang teologi dispensasi, tetapi pengetahuan teologi itu harus sampai dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itu baru seorang teolog dispensasi. Jadi Anda tidak boleh menyatakan bahwa Anda adalah seorang teologi dispensasi, seorang teolog dengan teologi dispensasi yang Anda pahami. Kalau Anda tidak menghidupi teologi yang Anda pahami, maka Anda menipu banyak orang. Karena itu mari kita belajar. Dengan pelajaran-pelajaran ini akan mendorong kita untuk semakin bertumbuh dalam pemahaman yang benar. Minggu depan saya tantang saudara untuk ada di tempat yang sama untuk kita belajar walaupun di rumah masing-masing ya, untuk belajar sehingga kita bisa memahami dengan baik. Minggu depan sekali lagi saya janji kita akan belajar tentang lembaga yang pertama kali diciptakan oleh Allah di dunia ini. Dengan itu kita akan menarik sampai hari ini, belajar bagaimana kebenaran ini. Terima kasih, kiranya pelajaran malam ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu Bapa, kami bersyukur karena kami punya kesempatan belajar. Dengan proses belajar ini kami semakin memahami kebenaran Allah dan bertumbuh tentunya di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami semua terus dengan kesehatan, kekuatan, sukacita, supaya minggu depan kami kembali lagi dan belajar bersama kebenaran ini. Terpujilah namamu dalam Kristus Yesus Allah Tuhan Juru Selamat. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.